Imsak berarti kan belum subuh ya? Belum, karena masih 4:28. Berarti kalau imsak masih boleh makan nggak? Tuh, sudah salah kan? Saya ulang. Kalau subuh masih boleh makan? Tidak. Kalau imsak? Tuh, salah lagi. Ayo lihat sini. Ini kerancuan yang paling luar biasa. Perhatikan. Namanya dalam fikih itu al-akhta' asy-syai'ah, kesalahan yang sudah meluas. Ya, sehingga jadi kaprah, salah dan kaprah. Ibu dan bapak, imsak itu nama lain dari puasa. Silakan lihat dari kitab fikih manapun. Yang paling tebal sampai yang paling tipis bahasanya begini. As-shaumu was-siyamu fil lughati al-imsaku. As-saum itu dan siam itu, saum dan siam artinya sama, puasa ya. Saum terulang 1 kali di Quran. Di Quran surah Maryam 19 ayat 26. Quran surah 19 ayat 26. Sedangkan siam terulang 9 kali di Quran. Ini secara bahasa, saum dan siam itu fil lughati secara bahasa artinya sama, yaitu al-imsak, menahan puasa. Jadi imsak itu nama lain dari puasa, punya 3 nama. Bisa disebut siam, bisa saum, bisa imsak. Karena itu kalau sudah imsak, itu artinya sudah puasa. Sudah puasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ma'ba'ad. Teman-teman sekalian, tadi barusan kita menyaksikan hukum imsak menurut Ustadz Hadi Hidayat. Mohon maaf, kan berarti kami pengen berhadapan ataupun pengen menyalahkan Ustadz Hadi Hidayat. Jelas beliau ilmunya lebih tabakhur daripada kami, ilmunya lebih tinggi daripada kami. Akan tetapi kami lebih memilih untuk, karena ada sebagian teman-teman yang menanyakan, karena selama ini pemahaman dari teman-teman itu kalau imsak itu masih boleh makan. Karena teman-teman dalam hal ini berpegang teguh dari guru-gurunya yang ataupun para kiai yang dulu memberikan pemahaman semacam itu, sehingga ketika ada video yang diunggah oleh akun media sosial, dalam hal ini beliau adalah Al-Mukarram Ustadz Hadi Hidayat, memberikan keterangan yang semacam itu. Jadi kalau sudah imsak maka sudah harus berpuasa, karena harus menahan diri, karena imsak itu kata beliau nama lain daripada puasa. Nah, sehingga dalam hal ini membuat kebingungan dari teman-teman yang benar itu seperti apa, karena selama ini orang-orang yang sudah kadung atau terlanjur percaya dengan para kiai bahwa imsak adalah bagian daripada peringatan, artinya masih boleh memakan pada saat itu, kok sekarang malah tidak boleh karena dianggap sudah berpuasa. Dengan demikian, kalau memang itu ternyata salah, maka tentu saja orang-orang yang selama ini memahami kalau imsak itu masih boleh makan dan makan, tentu mereka punya kodok puasa karena pemahamannya semacam itu. Lantas bagaimana? Teman-teman sekalian, ya, kami sebagaimana kekuatan dan sepengetahuan kami dari hasil belajar kami dulu di pesantren, jadi kalau pemahaman kami adalah imsak itu hanya memang sebagai peringatan. Maka imsakiyah yang ada di Indonesia itu tentu saja sudah dirumuskan oleh banyak ulama, dan tentu ulama-ulama yang ilmunya sudah tidak bisa diragukan lagi. Maka dalam jadwal imsakiyah bahasanya itu di situ tetap ada imsakiyah. Kalau menurut Ustadz Hadi Hidayat itu diganti, bukan imsak melainkan tanbih, katanya semacam itu. Dari imsak ke tanbih, saya kira sekali lagi rumusan imsakiyah atau imsak dalam Indonesia ini sudah dirumuskan oleh para ulama. Jadi tidak perlu lagi menurut saya mengganti itu. Lantas
bagaimana imsak yang dikehendaki ulama Indonesia mungkin, ataupun ya sepengetahuan saya imsak. Jadi imsak itu memang kalau dalam sejarahnya mungkin dulu zamannya Nabi itu sebelum subuh itu ada adzan, dan dilakukan adzannya oleh sahabat Bilal. Adzan pertama itu sebagai peringatan, ya, peringatan bahwa sebentar lagi masuk subuh. Kalau terdengar dari adzan yang kedua, yakni adzannya sahabat Ummi Maktum, maka itu sudah fajar. Dari situlah ketika nanti sudah terdengar adzan, sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Jadi kalau adzan pertama itu boleh diteruskan karena itu adalah adzan peringatan. Nah, sekarang di Indonesia itu kan kebanyakan 10 menit atau 15 menit itu menggunakan suara imsak gitu tadi. Peringatan kalau sebentar lagi 10 atau 15 menit lagi akan masuk waktu subuh. Berikut keterangan lebih lanjut tentang imsak. Imsak adalah salah satu bentuk kehati-hatian agar supaya ketika kita sahur atau makan sahur tidak masuk dalam waktu yang sudah dilarang. Jadi, kalau subuh kan sudah nggak boleh makan lagi. Apalagi ada pendapat bahwa imsak ini adalah wajib jarian alal ikhtiyat wasad dan lidariyah. Jadi memperlakukan melakukan atas kehati-hatian dan menutup perantara. Imam Rusdi dalam hal ini kitab Bidayatul Mujtahid juz 1 menerangkan wal masyhuru an Malik wa alaihil jumhur annal akla yajuzu ayat tasila bitulu. Ini sebagai dasar bahwa boleh masih annal akla yajuzu ayat tasila bitulu. Jadi boleh makan sampai tuluk. Artinya kalau imsak itu belum tulu'ul fajri, belum masuk subuh, maka masih boleh makan. Wakila bal yajibul imsak qabla tulu. Sebagian mengatakan bahwa memang wajib imsak, wajib menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sebelum tulu atau sebelum subuh. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi perlu diperhatikan bahwa imsak itu kalau pemahaman kami baru peringatan. Jadi bagaimana pertanyaan kalau makan imsak itu, ya maka masih diperbolehkan karena baru peringatan. Untuk lebih jelasnya nanti kami dalam deskripsi akan tampilkan beberapa makhad ataupun ibarat yang menurut kami itu bisa dipertanggungjawabkan atas pendapat kami. Sekali lagi kami mohon maaf, bukan berarti kami mau menentang beliau Al-Mukarram Ustadz Hadi Hidayat. Nanti lebih kepada kami punya pendapat tentang itu, dan kami juga mengikuti guru-guru kami, sehingga teman-teman yang menanyakan itu barangkali bisa bermanfaat dengan adanya keterangan ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan kami menentang, sekali lagi bukan kami melawan, karena yakin bahwa beliau Ustadz Hadi Hidayat ilmunya lebih tinggi daripada saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.